yakni Pergerakan Nasional Indonesia, kita akan membahas mengenai karakteristik pergerakan nasionalisme di Indonesia dan kemunculan organisasi-organisasi pergerakan di Indonesia. Yang pertama, karakteristik pergerakan nasional di Indonesia. Karakteristik pergerakan pada abad ke-20 sudah mencerminkan adanya semangat nasionalisme di kalangan pemuda dan juga kaum-kaum pribumi Indonesia lainnya. Karakteristik yang pertama yakni pergerakan dipimpin dan digerakkan oleh golongan terpelajar. Yang kedua, pergerakan bersifat nasional dan telah ada kerjasama antar daerah. Yang ketiga, pergerakan sudah mulai dilakukan dengan jalan diplomasi atau dengan jalan damai, tidak lagi menggunakan cara kekerasan seperti perang. Selain menggunakan diplomasi, juga menggunakan media massa, berunding untuk mendapatkan kesepakatan dan juga menerapkan sistem mogok. Pada karakteristik selanjutnya, pergerakan diwadahi oleh organisasi yang biasanya menjunjung tinggi keseragaman tujuan. Dan pada karakteristik yang terakhir, pergerakan sudah memiliki tujuan yang jelas, yakni menginginkan Indonesia merdeka dan juga bersatu. Pada subbab selanjutnya kita akan membahas mengenai kemunculan organisasi-organisasi nasional di Indonesia. Pada masa awal ada beberapa organisasi. Yang pertama adalah Budi Utomo. Budi Utomo sendiri merupakan organisasi massa nasionalisme di Indonesia yang pertama kali terbentuk. Organisasi ini didirikan pada tanggal 20 Mei 1908 di Batavia atas usul dari Dr. Wahidin Sudirohusodo. Keanggotaan Budi Utomo sendiri masih terbatas pada kalangan pemuda yang berasal dari Pulau Jawa dan juga Madura. Pusat kegiatan Budi Utomo sendiri berada di Yogyakarta yang pada perkembangannya memiliki cabang di hampir seluruh kota pulau-pulau di Jawa. Tujuan didirikannya Budi Utomo adalah untuk memerdekakan Indonesia sehingga masyarakatnya mampu mendapatkan kehidupan yang layak dalam bidang pengajaran, pertanian, peternakan, perdagangan, teknik dan industri, dan juga pada bidang kebudayaan. Kemunduran Budi Utomo sendiri disebabkan oleh dua faktor. Yang pertama, adanya keterbatasan pergerakan pemuda yang berpusat di Pulau Jawa saja, dan adanya mayoritas anggota dari golongan priai yang menyebabkan rakyat biasa enggan bergabung. Faktor yang kedua yakni kemunculan organisasi Sarekat Islam yang tidak membatasi keanggotaan sehingga banyak anggota Budi Utomo yang beralih ke organisasi tersebut. Organisasi yang kedua yakni adalah organisasi Sarekat Islam. Organisasi ini merupakan kelanjutan dari Sarekat Dagang Islam yang didirikan pada tahun 1909 oleh Tirto Adi Suryo. SDI sendiri baru dianggap sah oleh pemerintahan Belanda ketika Haji Samanhudi meresmikannya di tahun 1911. Barulah pada tanggal 10 September 1912 SDI berganti menjadi nama Sarekat Islam atau SI yang dipimpin oleh Hos Cokroaminoto. Tujuan didirikannya organisasi Sarekat Islam ini adalah untuk memperkuat kemampuan perdagangan umat muslim dari kalangan pribumi agar mampu bersaing dengan pedagang-pedagang asing, khususnya orang-orang Cina. Tidak hanya itu, organisasi ini juga bertujuan untuk memajukan kepentingan rohani dan jasmani penduduk pribumi berlandaskan ajaran agama Islam. Sarekat Islam sendiri merupakan gerakan yang total. Orientasinya tidak terbatas pada satu bidang saja. Cakupan kegiatan Sarekat Islam meliputi bidang ekonomi, sosial, politik, dan juga kultural. SI pun berkembang sangat pesat sehingga cabang-cabang SI muncul di seluruh Indonesia. Kondisi inilah yang ditentang oleh Gubernur Jenderal Edinburgh karena dianggap sebagai pergerakan organisasi yang semakin radikal. Kongres Nasional SI pertama sendiri dilakukan pada tanggal 17 sampai 24 Juni 1916.
Pada kali ini, kata nasional pun mulai digunakan SI dalam keikutsertaannya di partai politik. Keikutsertaan tersebut terlihat dari dukungan SI terhadap I.D. Warburg, Partai Pertahanan Hindia, dan mengirimkan Cokro Aminoto dan juga Abdul Muiz sebagai praktisi politik di Volksraad tahun 1917. Sikap SI yang memperjuangkan rakyat kecil inilah yang pada akhirnya membuat organisasi ISDV, Indische Sosial Demokratis Vereniging, yang berhaluan Marxis komunis tertarik dengan mereka. Oleh sebab itulah tokohnya Sneflit berusaha untuk mengambil hati beberapa anggota-anggota SI itu sendiri. Keruntuhan SI sendiri diakibatkan adanya pergerakan dari Henk Sneflit dari ISDV yang secara diam-diam mengambil hati dan juga menyusup ke tubuh SI dan akhirnya berhasil merekrut beberapa anggota SI untuk bergabung dengannya. Akhirnya muncullah adanya dua kubu di dalam SI itu sendiri, yakni adalah SI putih dan juga SI merah. Pada perkembangannya, SI putih menjadi kelompok beraliran nasionalis religius dan nantinya menjadi SII. Sedangkan untuk Sarekat Islam Merah nantinya berkembang menjadi beraliran sosialis dan nantinya akan bergabung dengan ISDV dan menjadi PKI. Organisasi selanjutnya adalah Muhammadiyah. Muhammadiyah merupakan organisasi yang berlandaskan keagamaan atau Islam modernis yang tersebar di Asia. Muhammadiyah sendiri didirikan pada tanggal 18 November 1912 di Yogyakarta oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Sesuai perizinannya, akhirnya Muhammadiyah resmi menjadi organisasi pada tanggal 20 Desember 1912. Organisasi ini lahir dari pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan yang memiliki pandangan mengenai keadaan para pemimpin yang belum memperhatikan kebaikan dan kesejahteraan manusia secara keseluruhan dan hanya memperhatikan kaum, golongan, dan pribadi. Tujuan didirikannya organisasi Muhammadiyah adalah untuk memajukan pendidikan dan pengajaran berdasarkan agama Islam serta mengembangkan pengetahuan agama dan cara hidup sesuai anjuran agama Islam. Pada perkembangannya, Muhammadiyah mendirikan sekolah-sekolah, panti asuhan, poliklinik, rumah sakit, dan juga masjid yang berlandaskan ajaran agama Islam. Tidak hanya itu saja, Muhammadiyah juga mengadakan kegiatan keagamaan dalam masyarakat. Organisasi Muhammadiyah bersifat non-politis dan kooperatif. Organisasi ini masih berkembang sampai saat ini. Organisasi selanjutnya digolongkan pada periode nasionalisme politik atau pada masa pertengahan. Pada masa ini ada beberapa organisasi, salah satunya adalah Indische Partij atau IP. Indische Partij sendiri didirikan pada tanggal 25 Desember 1912 di Bandung. Organisasi ini memiliki corak politik dalam pergerakannya. Pendiri IP sering dikenal sebagai tiga serangkai, yakni Ki Hajar Dewantara, Dr. Cipto Mangunkusumo, dan juga Douwes Dekker. Semboyan IP antara lain adalah Indi voor Indiër atau Hindia untuk orang Hindia, Indisch los van Holland, Hindia bebas dari Belanda, dan Indische Nationalisme atau nasionalisme Hindia. Selain menyuarakan semboyan kemerdekaan Indonesia, anggota IP juga sering memberikan kritik kepada pemerintahan Belanda, sehingga Belanda menganggap IP ini merupakan organisasi radikal dan juga terlarang. Akibatnya pemerintahan Belanda menangkap dan mengasingkan ketiga tokohnya. Setelah itu IP juga mengganti namanya menjadi Insulin dan pada tahun 1919 berganti lagi menjadi National Indische Partij atau NIP. Organisasi selanjutnya tergolong dalam gerakan pemuda. Gerakan pemuda sebenarnya sudah mulai muncul sejak keretakan dalam organisasi Budi Utomo.
Awalnya organisasi pemuda bersifat kedaerahan yang sudah memiliki semangat nasionalisme. Organisasi ini mulanya dibentuk berdasarkan gerakan solidaritas informal sebelum akhirnya terjun dalam bidang politik. Organisasi pemuda pertama yang berdiri adalah Trikoro Darmo yang didirikan pada tahun 1915. Trikoro Darmo didirikan oleh Satiman Wiryo Sanjoyo. Penamaan organisasi ini didasarkan pada tujuannya, yakni adalah sakti atau kekuasaan, budi kebijaksanaan, dan juga budi kasih sayang. Pada perkembangannya, organisasi Trikoro Darmo berganti nama lagi menjadi Yong Yava. Selain ada Yong Yava, ada juga Yong Sumatra Nenbon, Yong Ambon, Yong Minahasa, Yong Celebes, Yong Batavia, dan lain sebagainya. Organisasi pemuda ini pada akhirnya menjadi satu dalam organisasi Indonesia Moeda. Organisasi ini lahir pada Kongres Pemuda II yang dilaksanakan pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928. Kongres Pemuda II ini diketuai oleh Sugondo Joyo Puspito dan nantinya memunculkan adanya ikrar Sumpah Pemuda serta melahirkan organisasi Indonesia Muda. Selanjutnya, gerakan muncul dari kalangan perempuan. Gerakan perempuan sendiri mulai muncul sejak adanya perjuangan emansipasi perempuan yang dilakukan oleh Raden Ajeng Kartini pada tahun 1879 sampai 1904. Perjuangan tersebut dimaksudkan untuk memberikan kaum perempuan Indonesia akan kesetaraan pendidikan. Perjuangan Raden Ajeng Kartini diketahui dari surat-surat yang dibuatnya dan nanti dikirimkan kepada para sahabatnya, salah satunya adalah Stella Zehandelar dan juga Profesor Anton yang dikumpulkan dan dibukukan oleh Abendanon dengan judul Doorduisternis Tot Licht atau Habis Gelap Terbitlah Terang. Gerakan perempuan sendiri pernah mengadakan Kongres Perempuan Indonesia pertama yang dilaksanakan pada tanggal 25 sampai 28 Desember 1928 di Yogyakarta. Hasil dari kongres tersebut adalah kemunculan Organisasi Perempuan Perserikatan Perempuan Indonesia atau PPI yang diketuai oleh Nyonya Sukanto. Pada tahun 1929, PPI berganti nama menjadi Perhimpunan Istri Indonesia atau PII. Gerakan perempuan selanjutnya dilakukan oleh Perkumpulan Istri Cedar yang bertujuan meningkatkan kesadaran perempuan dalam kegiatan politik. Pada tahun 1929, dibentuk pula Perkumpulan Pemberantasan Perdagangan Perempuan dan Anak atau P4A. Perkumpulan ini menyelenggarakan Kongres Perempuan kedua dan pada tanggal 28 sampai 31 Desember 1929 di Jakarta. Gerakan perempuan pun terus berlanjut sampai tahun 1941. Periode yang ketiga yakni adalah periode radikal. Adapun organisasi-organisasinya yang pertama adalah Perhimpunan Indonesia. Perhimpunan Indonesia sendiri pada awalnya memiliki nama Indische Vereniging yang berdiri pada tahun 1908 yang didirikan oleh beberapa orang Indonesia yang belajar di Belanda. Beberapa anggota PI antara lain adalah Sultan Kasayangan, Noto Suroto, dan lain sebagainya. Tujuan didirikannya PI ini sendiri adalah untuk memperjuangkan hak-hak dan kepentingan orang Indonesia yang berada di Belanda. Organisasi PI pada awalnya bergerak dalam bidang sosial budaya, namun pada akhirnya berubah ketika tahun 1913 ketika Ki Hajar Dewantara dan Dr. Cipto Mangunkusumo bergabung dalam Indische Vereniging. Pada saat itu organisasi ini terlibat dalam kegiatan politik. Penggunaan nama Perhimpunan Indonesia baru diadakan pada tahun 1925 ketika Muhammad Hatta menjabat sebagai ketuanya. Propaganda yang dilakukan oleh PI tersalurkan dengan pengadaan majalah Hindia Putra yang pada tahun 1924 menjadi majalah Indonesia Merdeka. Ide-ide nasionalisme dan dukungan terhadap organisasi nasional sejenis disampaikan di sana.
aktivitas yang dilakukan PI sudah mencakup ranah internasional. Organisasi selanjutnya adalah Partai Komunis Indonesia atau kita sering sebut sebagai PKI. PKI sendiri merupakan organisasi yang muncul akibat adanya pengaruh komunis dari Sneflit, tokoh dari organisasi ISDV yang masuk dalam organisasi Sarekat Islam, sehingga menyebabkan perpecahan di dalamnya. Pada tahun 1920, orang-orang Indonesia mulai menggantikan kepemimpinan. Hal ini dikarenakan adanya upaya pemerintahan Belanda mengusir para pendiri ISDV, sehingga pada tanggal 23 Mei 1920 ISDV mengubah namanya menjadi Partai Komunis Hindia dan nantinya berganti lagi menjadi Partai Komunis Indonesia pada bulan Desember. Beberapa tokoh PKI antara lain adalah Alimin, Musso, dan juga Semaun, dan ada lain sebagainya. PKI sendiri merupakan organisasi politik yang bersifat radikal. Sifat radikal tersebut ditunjukkan dengan aksi pemogokan kaum buruh di Pulau Jawa pada tahun 1926 dan pemberontakan di Sumatera pada tahun 1927. Pelarangan pergerakan organisasi PKI sendiri berlanjut sampai Indonesia mengalami kemerdekaan. Hal ini dikarenakan banyak aksi yang dilakukan oleh beberapa anggota PKI yang ingin mengubah ideologi bangsa Indonesia menjadi berhaluan komunis. Partai selanjutnya adalah Partai Nasional Indonesia atau PNI. PNI merupakan organisasi yang muncul setelah pelarangan organisasi PKI oleh pemerintahan Belanda. PNI dibentuk sebagai wadah baru untuk menyalurkan hasrat dan juga aspirasi masyarakat Indonesia. PNI sendiri pada awalnya bernama Perserikatan Nasional Indonesia yang didirikan pada tahun 1927. Adapun pendiri PNI adalah Soekarno. Asas organisasi PNI sendiri adalah self-help atau asas menolong diri sendiri, non-kooperatif, tidak bekerja sama dengan Belanda, dan juga merhainisme atau menghapus kemiskinan. Kegiatan yang dilaksanakan organisasi PNI antara lain adalah menyelenggarakan pendidikan, menerbitkan surat kabar Persatuan Indonesia di Batavia dan Benteng Priangan di Bandung, dan juga mengadakan rapat-rapat umum. Pergerakan organisasi PNI mampu meresahkan pemerintahan Belanda, sehingga beberapa anggota PNI ditangkap dan diadili. Anggota-anggota tersebut antara lain adalah Soekarno, Gatot Mangkupraja, Maskun Sumadireja, dan Supriyadinata. PNI sendiri dibubarkan pada tanggal 25 April 1931 pada Kongres Luar Biasa kedua di Jakarta. Pembubaran ini menimbulkan perpecahan yang menghasilkan Partai Indonesia atau Partindo yang didirikan oleh Mr. Sartono dan Pendidikan Nasional Indonesia Baru atau PNI baru yang didirikan oleh Muhammad Hatta dan juga Sultan Syahrir. Selanjutnya adalah organisasi Nahdlatul Ulama. Organisasi ini didirikan pada tanggal 31 Januari 1926 di Surabaya dengan penamaan Jamiatul Nahdlatul Ulama oleh para delegasi Hijaz. Delegasi Hijaz sendiri terbentuk untuk turut serta dalam Kongres Islam Sedunia pada tahun 1926 di Hijaz. Adapun tokoh-tokoh tersebut adalah Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Dahlan, Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, dan lain sebagainya. Organisasi Nahdlatul Ulama atau kita sering sebut sebagai NU sendiri didirikan dengan tujuan untuk menampung dan memberikan umat Islam di pedesaan wadah resmi dalam melakukan pergerakan. Organisasi ini berpegang teguh pada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Selain itu, organisasi NU juga berperan teguh untuk tetap mempertahankan tradisi yang telah ada dan berkembang di kalangan para ulama Nusantara. Pergerakan organisasi NU pada awalnya terdapat pada beberapa bidang kehidupan. Seperti sosial, ekonomi, budaya, dan juga pendidikan. Namun seiring dengan berjalannya waktu, NU mulai merambah pada dunia politik. Ketika tahun 1937,
NU memutuskan untuk bergabung dengan MIAI, Majelis Islam A'la Indonesia. Pada tahun 1943, MIAI berubah nama menjadi Masyumi atau Majelis Syuro Muslimin Indonesia yang memiliki keanggotaan cukup heterogen sehingga memunculkan perbedaan kepentingan. Oleh sebab itulah pada akhirnya NU keluar dari Masyumi di tahun 1952 dan mendirikan partai politiknya sendiri. Organisasi ini pun juga masih ada sampai saat ini. Organisasi selanjutnya adalah Partindo atau Partai Indonesia. Partindo merupakan organisasi pecahan dari PNI. Partindo sendiri didirikan oleh Mr. Sartono pada tanggal 30 April 1939. Tujuan didirikannya Partindo adalah untuk memerdekakan Indonesia dengan usaha sendiri berlandaskan demokrasi. Pergerakan yang dilakukan Partindo sebenarnya tidak berhubungan dengan pembaharuan sosial. Partindo memiliki pandangan bahwa pergerakan yang dilakukan untuk memerdekakan Indonesia dapat dilakukan dengan tanpa jalan non-kooperatif. Partindo melakukan pergerakan dengan aksi massa, walaupun pada akhirnya Partindo belum berhasil mengusir pemerintahan Belanda yang saat itu sedang diketuai oleh Jenderal De Jong. Pada akhirnya Partindo pun dibubarkan oleh pemerintahan kolonial Belanda. Pemerintahan Belanda menangkap dan mengadili beberapa tokoh di dalamnya. Selanjutnya adalah organisasi PNI Baru. PNI Baru didirikan oleh Muhammad Hatta dan juga Sultan Syahrir. Landasan utama pergerakan PNI Baru adalah nasionalisme dan juga demokrasi. PNI Baru lebih mengutamakan pendidikan politik dan juga sosial dalam bentuk pergerakannya. Sarana yang digunakan PNI Baru untuk mengajarkan pendidikan politik bagi masyarakat Indonesia salah satunya adalah dengan surat kabar Daulat Rakyat. Karena pergerakannya, beberapa tokoh PNI Baru ditangkap dan diasingkan ke Bovendigul, Papua, Banda, dan juga Sukabumi sampai waktu Jepang datang di Indonesia. Periode yang terakhir adalah periode pertahan. Adapun beberapa organisasi dan juga pergerakan yang ada ataupun muncul ketika masa ini adalah yang pertama, adanya perjuangan dalam Volksraad. Ini dilakukan oleh beberapa organisasi-organisasi ataupun tokoh-tokoh secara individual. Volksraad sendiri merupakan dewan rakyat yang dibentuk pada tahun 1916. Volksraad merupakan wadah para anggota dari berbagai organisasi yang ingin menyuarakan kritik dan sarannya kepada pemerintahan Belanda. Orang-orang yang terlibat dalam kegiatan ini diantaranya adalah orang pribumi dan juga orang Belanda itu sendiri yang tidak setuju dengan kebijakan-kebijakan Belanda yang diterapkan di Indonesia. Adapun beberapa pergerakan yang muncul ketika diadakannya Volksraad, pertemuan Volksraad adalah yang pertama Fraksi Nasional yang didirikan oleh Muhammad Husni Tamrin pada tanggal 27 Januari 1930. Fraksi ini bertujuan untuk mencapai kemerdekaan Indonesia sesegera mungkin. Kegiatan yang dilakukan oleh Fraksi Nasional adalah mengusulkan perubahan ketatanegaraan, menghilangkan perbedaan dalam bidang politik, ekonomi, kebudayaan akibat penjajahan, serta mendesak dicabutnya undang-undang sekolah liar dan menyelamatkan para buruh dari Ponel Sengdi. Selanjutnya ada mosi Tamrin yang dikeluarkan oleh MH Tamrin. Mosi ini berisikan mengenai permintaan pergantian istilah-istilah yang dianggap. Selanjutnya adanya muncul petisi Sutarjo yang dicetuskan oleh Sutarjo Kartohadikusumo. Ia merupakan ketua Persatuan Pegawai Bestur atau Pamong Praja Bumi Putra dalam sidang Volksraad Juli 1936. Tujuan didirikannya petisi ini adalah untuk menyusun rencana pemberian pemerintahan kepada Indonesia dalam pasal 1 Undang-Undang Dasar Kerajaan Belanda. Hasilnya petisi ini pun ditolak oleh Ratu Belanda pada November 1938. Hal ini karena Ratu Belanda masih menganggap bahwa Indonesia belum cukup matang untuk mendirikan pemerintahannya sendiri. Selanjutnya muncul adanya organisasi Taman Siswa. Taman Siswa didirikan pada tanggal 3 Juli 1922 di Yogyakarta oleh Ki Hajar Dewantara.
Organisasi Taman Siswa sendiri bergerak pada bidang pendidikan. Organisasi ini memiliki 3 konsep pendidikan yang diantaranya adalah Ing Ngarso Sung Tulodo, guru memberi teladan di depan siswa, Ing Adyo Mangun Karso, guru mampu membangun semangat di tengah siswanya, dan Tutwuri Handayani, di belakang guru memberi dorongan kepada siswanya. Selanjutnya ada Partai Indonesia Raya atau Parindra. Parindra sendiri merupakan organisasi gabungan dengan Organisasi Budi Utomo dan Persatuan Bangsa Indonesia atau PBI. Parindra sendiri lahir ketika diadakannya Kongres Budi Utomo pada tanggal 24 sampai 26 Desember 1935 dengan ketuanya adalah Dr. Sutomo. Tujuan didirikannya Parindra adalah untuk memerdekakan Indonesia dengan jalan kooperatif moderat dan ikut serta dalam Volksraad. Selanjutnya, Gerakan Politik Indonesia atau kita sering sebut sebagai GAPI. GAPI sendiri merupakan gabungan dari Parindra, Gerindo, Persatuan Partai Katolik, PSII, Partai Islam Indonesia, Partai Pasundan, dan juga Partai Minahasa. GAPI didirikan pada tanggal 21 Mei 1939. Pada bulan Desember 1939, GAPI pun mengadakan kongres yang isinya menuntut Indonesia memiliki parlemen yang dipilih dari rakyat dan oleh rakyat serta menuntut dibentuknya pemerintahan yang bertanggung jawab. Yang terakhir adalah Komisi Visman. Komisi Visman merupakan parlemen bentukan pemerintahan Belanda untuk menanggapi usulan dari GAPI tadi. Adapun tugas Komisi Visman adalah mempelajari dan menyelidiki perubahan ketatanegaraan. Hasil yang didapatkan Komisi Visman setelah penyelidikan adalah masyarakat Indonesia merasa puas dan masih tetap ingin bergabung dengan pemerintahan Belanda. Hasil tersebut pastinya tidak sesuai dengan kondisi lapangan yang ada.